Ya, selamat bertemu kembali seluruh rakyat dua bangsa dan dua tanah air, yaitu bangsa Papua dan bangsa Indonesia, tanah air Papua dan tanah air Indonesia, dimanapun saudara berada. Doa terbaik saya untuk kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, channel Restorasi Pikiran kembali hadir untuk menyoroti dinamika sosial politik yang terjadi di atas tanah Papua. Pada kesempatan ini, channel Restorasi Pikiran lebih soroti bahwa seluruh permasalahan yang terjadi di atas tanah Papua, baik masalah sosial, ekonomi, politik, ya, maupun korban jiwa baik TNI Polri, TPNPB, rakyat sipil baik orang asli Papua maupun non Papua, dan korban harta benda dan lain sebagainya terjadi ini semuanya akibat dari gagal paham Jakarta. Pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk mengulas gagal paham yang dimaksud itu gagal paham di mana atau bagian apa. Ya, karena sekiranya Indonesia tidak gagal paham, maka kerugian-kerugian yang terjadi baik korban-korban jiwa yang tadi saya sebutkan itu tidak perlu terjadi. Tapi Indonesia memelihara gagal paham ini akibatnya rakyat yang menjadi korban. Kalau begitu, gagalnya di mana gagal paham Jakarta? Pertama, gagal paham Jakarta terhadap status politik Papua. Indonesia mempertahankan dengan imajinasi yang dia kembangkan tentang status politik Papua, sementara rakyat Papua punya imajinasi sendiri tentang status politik. Hal yang kedua adalah tentang manipulasi sejarah Papua. Indonesia berdiri dengan narasi manipulasi sejarah yang di hari ini dikasih kepada publik, yang dikonsumsi publik hari ini, sementara rakyat Papua berdiri atas sejarah yang dipahami sendiri. Sehingga sekiranya Indonesia bisa mendengar nasihat LIPI tentang perusahaan sejarah, mungkin kerugian-kerugian terburuk yang terjadi ini tidak perlu terjadi. Cuman masalah hari ini adalah Jakarta dibutakan oleh kepentingan elit global, kepentingan Amerika dan koloni-koloninya, sehingga hati nuraninya tumpul untuk melihat PK terhadap seluruh persoalan yang terjadi di atas tanah Papua. Hal yang berikutnya adalah gagal paham dalam solusi. Semua kebijakan solusi yang dicanangkan oleh Jakarta itu menurut Jakarta itu adalah solusi, tetapi bagi Papua itu adalah placebo karena itu adalah obat palsu. Bagaimana mungkin sakitnya adalah malaria terus diberikan obat kanker? Nah, jadi salah obat itu bukan saja memperburuk keadaan, tetapi juga berakhir pada kematian. Demikian yang terjadi untuk tanah Papua. Sehingga masalah-masalah yang terjadi tidak kunjung terselesaikan. Jadi Indonesia kau punya pembangunan, kau punya uang, kau punya otsus, kau punya pemekaran, itu bukan solusi, itu bukan obat ya. Saya perlu sampaikan bahwa itu bukan obat.
apakah ini juga bagian dari gagal paham atau pura-pura tidak tahu, atau memang aduh bagaimana ya? Ini gagalnya ini gagal amat, ini gagal bagaimana salah kasih obat tapi terlalu percaya bahwa obat itu bisa dapat menyembuhkan. Itu bukan obat malaria, tapi kok kasih obat untuk menyembuhkan malaria, itu bagaimana ceritanya itu? Jadi tidak heran kalau penyakit Papua itu tidak akan pernah terselesai dengan program-program yang gagal paham. Terus yang berikut adalah gagal paham dalam hal konsep pencarian pilot susi air berkewarganegaraan New Zealand. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa yang ada di pikiran Jakarta sehingga you merasa perlu mencari dengan menggerakkan seluruh prajurit terbaik, dan itu jumlahnya yang sangat signifikan. Ini sedikit ngiri-ngiri sedap dan lucu, sangat menggelitik. Hanya untuk satu orang pilot Anda harus menggerakkan satu negara yang besar ini, menggerakkan hanya untuk satu pilot untuk mencari. Emangnya yang hilang itu barang? Pilot itu barang kecil seperti peniti atau uang logam yang hilang, jadi harus menggerakkan seluruh pasukan terbaik. Ini kebijakan yang sedikit menggelitik begitu. Tapi ya itulah, orang-orang gagal paham sudah gagal tapi selalu merasa kebijakan yang dicanangkan itu benar dan baik. Padahal akibatnya apa yang terjadi? Prajurit terbaik itu gugur, rakyat jadi korban. Dampak dari perang itu TPNOPM seluruh pihak jadi korban. Sekarang kamu untungnya di mana? Jakarta, kamu untungnya di mana dalam perang seperti begini? Yang disandra ini bukan barang. Juga yang menyandra ini juga bukan hewan. Yang menyandra ini manusia. Dan dia sudah menyatakan bahwa bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab. Kalau begitu kenapa harus mau mencari? Tidak perlu cari. Hari ini saya dengan tegas mengatakan bahwa pilot tidak hilang. Pilot baik-baik saja. Penyanderaan pilot itu dilakukan karena selama ini orang Papua minta baik-baik untuk melihat akar persoalan di Papua, untuk memberikan obat yang pas supaya penyakit Papua itu selesai. Tetapi yang diminta lain, yang diberikan lain. Maka hari ini pasukan TPNPB melakukan penyanderaan ini dengan harapan agar dunia dapat membuka mata dan telinga untuk melihat ada sejarah yang bermasalah, ada pelanggaran HAM yang menahun, ada kehancuran yang terjadi di atas tanah Papua. Jadi Indonesia kalau menghendaki supaya sandranya dibebaskan, itu kapan saja kami bisa bebaskan dia. Tugas Anda hari ini adalah bukan pembebasan sandra. Pembebasan sandra itu, sandra dengan politik Papua itu tidak berdiri sendiri. Sandra dilakukan karena akar persoalan politik. Jadi kalau mau penyelesaian masalah, ya penyelesaian akarnya, apinya yang harus dipadamkan, bukan asapnya. Akar dari masalah itu adalah politik. Ya.
Dengan demikian, dengan tegas saya mengatakan bahwa supaya tidak banyak korban yang berjatuhan, baik TNI Polri, TPNPB maupun rakyat sipil dan harta benda lainnya. Jika Jakarta punya nurani, jika Jakarta itu orang-orang di Jakarta itu manusia yang punya hati nurani, mari saya ajak untuk duduk bersama dengan NGR. NGR adalah lembaga representatif bangsa Papua sebagai penanggung jawab politik, sehingga Anda bisa duduk bersama-sama dengan NGR sehingga solusi dilahirkan. Kemudian kegagalan yang berikut adalah kegagalan Indonesia melihat kepentingan mempertahankan Papua dengan kepentingan melepaskan kedaulatan Papua. Untungnya di mana? Apa keuntungan Indonesia kau mempertahankan Papua? Kalau hanya gara-gara royalti tambang 1,5% dan emas 1%, ini kan penghinaan. Amerika, kau menjadi satpam Amerika dan harga satpam itu dihargai royalti sekian, dan hanya gara-gara sekian Jakarta dengan Papua baku bunyi. Ini lucu tidak? Hanya orang tidak waras. Bagi orang gagal paham itu hal normal, tapi kalau orang waras akan merasa menggelitik. Bagaimana mungkin hanya gara-gara 1% dan 1,5% rakyat Papua dengan rakyat Indonesia baku bunuh? Untungnya di mana? Kenapa kau tidak pikirkan bahwa bagaimana kalau kau menyerahkan kedaulatan bangsa Papua dan kami bisa menjadi negara tetangga yang baik tanpa Amerika. You punya sumber daya manusia dan alat, mungkin kami punya barang, kami bisa kerjasama. Keuntungan Anda bukan saja dapat 1,5%, Anda bisa mendapatkan lebih dari itu. Dan yang lain-lain bisa diatur. Daripada hari ini hanya gara-gara royalti 1,5% dengan 1% rakyat Indonesia dengan rakyat Papua baku bunuh, itu kan konyol namanya. Tapi masalahnya adalah Indonesia sudah gagal paham karena sudah didoktrinir, sudah dicuci otak oleh Amerika dan kroni-kroninya dengan elit globalnya, sehingga ada rakyat yang berjatuhan akibat gagal paham ini di depan mata, tapi namanya juga nuraninya sudah tumpul, jadi dia tidak mau tahu. Selalu bangun kebohongan di atas kebohongan, penipuan di atas penipuan, korban di atas korban. Nah, jadi percuma Indonesia berusaha untuk mempertahankan Papua. Kau mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, Papua akan segera merdeka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi ini kesempatan pertama saya memberikan kepada Indonesia untuk berpikir kembali. Mau Papua lepas baik-baik dan atur dengan Indonesia baik-baik tanpa Amerika, atau Papua merdeka dengan cara tidak baik-baik dan kau tidak akan pernah dapat apa-apa, dan kami tidak akan pernah menjadi negara tetangga yang baik karena merdeka atas sakit hati, kepahitan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Dan secara jujur saya mau sampaikan bahwa kami tidak ada masalah dengan orang pendatang dengan orang Papua. Orang pendatang dengan orang Papua sudah hidup, sudah berdampingan, sudah
puluhan tahun. Itu hal yang hari ini adalah tidak ada masalah dendam pribadi antara orang pendatang dengan orang Papua. Kami tidak ada masalah, kami bersaudara. Bahkan ada yang sudah berkeluarga di sini, ada yang sudah paku ipar di sini dan lain sebagainya. Tapi masalah hari ini adalah masalah sejarah, masalah politik, masalah hak politik bangsa Papua. Untuk itu supaya tidak terjadi korban yang berjatuhan orang-orang tidak berdosa, Indonesia kalau punya nurani, mari duduk baik-baik dengan NGR untuk kita mencari solusi terbaik. Demikian video ini saya sampaikan untuk diketahui khalayak umum, terutama Jakarta, agar jangan korban berjatuhan. Jadi Jakarta saya mau kasih tahu, kamu tidak perlu repot-repot ke Sandra sana. Kau cukup ketemu kami, kau cukup ketemu NGR, Sandra dalam hitungan detik akan dibebaskan. Dia aman, dia tidak akan kenapa. Tapi justru TNI Polri mengelilingi areal penyanderaan itu justru mendorong Sandra lebih cepat mati karena tidak ada akses jalur untuk pasokan makanan dan minuman dan lain sebagainya. Dan itu Indonesia akan menanggung resiko lebih besar lagi. Nah, jadi supaya Chandra hidup, dia bukan barang, dia tidak hilang, tidak perlu cari. Barang ada, hari ini pun detik ini pun kami bisa bebaskan. Sekarang hal yang paling penting adalah semua yang manusia yang punya nurani, mari kita duduk bersama-sama untuk memikirkan solusi terbaik bagi masa depan Indonesia dan Papua. Satu hal yang saya mau pertegas di sini adalah Papua bukan Indonesia. Indonesia bukan Papua. Tetapi kita bisa berteman, kita bisa bertetangga, kita bisa bersahabat. Ya, karena kita pernah bersama. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Silakan di-share, komen, diteruskan untuk pencerahan bagi khalayak umum.